Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada ibu-ibu guru TK Negeri Pembina Permani Ilir. Saya ucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktunya sejenak untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan diseminasi model pembelajaran matematika gembira di ruang guru TK Negeri Pembina Permani Ilir pada hari ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 November tahun 2025. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa beberapa saat yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait matematika gembira. Jadi pada kegiatan diseminasi ini hanya untuk menguatkan kembali apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Karena kegiatan ini nanti akan diakhiri dengan adanya produk berupa RPP yang menggunakan alur gembira dan juga menginputkan atau menggunakan RPP pembelajaran mendalam. Oke, kita langsung lanjut ke materi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini sama seperti kemarin, yaitu memahami permasalahan yang berkaitan dengan numerasi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa numerasi itu adalah kegiatan matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua adalah memahami kerangka konseptual alur pembelajaran gembira. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, alur gembira itu sendiri GE-nya apa? Gali dan eksplorasi, M-nya muat konten, kemudian B-nya buat aktivitas, I-nya pemikiran, dan R-nya rayakan dan akhiri. Masih ingat salam numerasi ya? Coba saya komando. Salam numerasi, berpikir asik, mahir numerasi, majukan negeri. Sip. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, kemudian, ini mengingatkan tadi bahwa numerasi itu beririsan dengan elemen matematika dan kehidupan sehari-hari. Atau proses yang mendorong siswa untuk aktif bereksplorasi untuk dalam pemecahan masalah. Nah, di sini bisa kita lihat dari ciri-cirinya, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, terima kasih. Benar ya. Oke, kita lanjut. Jadi bukan instruksi satu arah, jadi yang penting siswa ya, bukan kita saja. Kemudian ini bagian B, buat aktivitas. Pengalaman belajar yang terarah dan mendalam, mengembangkan kemampuan berpikir logis, reflektif dan aplikatif siswa. Harus relevan dengan kehidupan nyata dan dekat dengan keseharian siswa, baik dari sosial, budaya, ekonomi maupun lingkungan. Jadi tidak perlu kita nak nyari yang jauh-jauh. Misalnya kita berpikir, nah ya kita jalan-jalan ke Jakarta lihat Monas, hanya untuk istilahnya mengukur mana benda yang tinggi, mana yang rendah. Cukup menggunakan benda-benda yang nyata dan dekat dengan keseharian anak. Nah ini tadi kan kontekstual ini namanya. Awal mulanya yang terpikir dalam benak kita itu apa? Berarti murid itu mempunyai angan-angan, mempunyai misalnya sesuatu yang dia bisa, tetapi dia masih memerlukan bantuan. Ketika anak sudah menyelesaikan tugasnya yang berkaitan dengan tujuan yang kita harapkan, itu kita tanya. Nah, dari hasil pertanyaan tadi, jawaban yang diberikan anak selain prosesnya tadi, apakah sudah dianggap mencapai tujuan atau belum? Tujuannya untuk penguatan penalaran dan pemecahan masalah. Kalau dalam bahasa kita dulu namanya recalling. Jadi mengingatkan kembali apa sih yang sudah diajarkan tadi, yang sudah dipelajari tadi. Kan kita sering ya Bu, misalnya pas sudah makan, mau pulang tadi sudah belajar apa. Nah itu termasuk ikuti pemikiran murid, itu namanya. Kemudian yang terakhir, rayakan dan akhiri. Tahapan ini merupakan fase reflektif dan apresiatif, dan merupakan tahapan terakhir model gembira. Semangat pagi, pagi, yes. Salam numerasi, berpikir
Kemudian menjadi tahapan untuk merenungkan proses pembelajaran secara menyeluruh serta berfokus pada bagaimana dan gembira. Pembelajaran gembira bertujuan untuk meningkatkan kompetensi numerasi siswa melalui pembelajaran matematika yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan serta kontekstual relevan dengan kehidupan sehari-hari atau budaya. Nah, di sini kan ada tulisan berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Itu termasuk apa, Ibu Emma? Prinsip dalam iya, benar. Nah, ini berarti gembira ini berkaitan juga dengan pembelajaran mendalam. Pembelajaran gembira diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif atau jalan pintas atau pilihan lain pembelajaran matematika gembira yang bermakna dan penuh perhatian. Nah, kita sudah masuk ke elemen matematika dalam alur matematika gembira. Kemudian menjelajahi bentuk, ruang, dan posisi. Nah, ini kemarin sudah dibahas ya, ada Ibu Pina, Ibu Tita, dan Pak Sandi yang memberikan kesempatan anak untuk mengeksplorasi konteks mengenali bentuk. Itu siapa? Yang kontekstual. Kontekstual tadi kan terdekat dengan anak, jadi memanfaatkan apa yang ada di sekitar anak. Siapa? Ibu Vina, Ibu Tita, atau Pak Sandi? Pak Sandi ya? Pak Sandi. Pak Sandi. Kontekstualnya di lingkungan, benda-benda di lingkungan sekolah. Kalau yang Ibu Vina hanya contoh aja gambar sudah. Nah, kalau Ibu Tita, saya cuma nunjuk aja, nunjuk yang mana segitiga, mana segi empat. Nah, berarti yang lebih aktif, bermakna itu Pak Sandi. Selanjutnya ada petualangan ukur mengukur yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ukur mengukur untuk anak usia dini menggunakan alat ukur yang tidak baku, yang tidak baku seperti Apa namanya itu? jangkar, terus Tali. Oke, alhamdulillah masih ingat. Nah, ada speaking, ukuran seru dan menarik, meja, kursi, papan, panjang atau pendek, kita mengukur, ayo kita coba belajar bersama, sungguh gembira. Nah, konteks pengukuran anak usia dini itu bisa dilibatkan dalam budaya atau tradisional ataupun pribadi atau sosial. Budaya contohnya pada mengukur kain apa ini? Batik. Oh, kain batik kita bawa contohnya dari penjahit atau sisa potongan kain kita bawa ke sekolah. Itu termasuk kontekstual, tapi dia dalam konteks budaya atau tradisional, karena kita di Bengkulu itu kan batik ya, batik Bengkulu kan ada. Kemudian pribadi sosial itu mengukur tingginya apa ini, tumbler minum, kan menjelajah data dengan gembira. Apakah ini? Sortir, menggolongkan benda. Ini ada dua nih, anak mengumpulkan dan mengelompokkan data, menginterpretasi yang ada boleh. Lanjut. Mendalami konten dengan konsep prinsip pembelajaran mendalam berkesadaran, membantu murid fokus terhadap pilihannya. Kelak nyolah stroberi coklat. Bermakna, bantu murid menghubungkan konsep numerasi dengan pengalaman nyata. Nah, oh aku kemarin itu dibelikan ciciku coklat, bu coklat lebih enak daripada stroberi. Bisa jadi seperti itu, menghubungkan konsep numerasi, membandingkan kan, membandingkan berdasarkan rasa, kesukaan. Menggembirakan, bantu ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Oh, ada bentuk apa saja di sini? Kemarin kami kasih pertanyaan ini. Bentuk apa saja itu? Segitiga, Terus? bola, balon, Segi empatnya berapa? Dua. Ya. Segitiga ada satu. Oke. Lingkaran ada satu. Sip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu kita akan belajar tentang RPP. RPP Matematika Gembira. Kita memilih dari 8 dimensi itu. Nah, kalau dari sini Bu, Itu kan di
Aku kan di dimensi 8 dimensi waktu jurusan. Ya, itu tuh yang maksudnya dicerdas. Dalam kegiatan geometri di sekitarku, di tujuannya mampu mengenal bentuk geometri sederhana berdasarkan bentuk sederhana ya, persegi panjang, segitiga lingkaran, kemudian mampu membedakan bentuk geometri sederhana yang diketahuinya, mampu menggabungkan dan mengurai bentuk geometri menjadi bentuk baru, dengan harapan anak itu bisa bernalar kritis, kreatif dengan menggabungkan tadi, dan komunikasinya ada dengan teman tadi, kamu membuat apa, saya mau buat ini, jadi terjalin komunikasi. Ini yang saya mau tingkatkan, jadi ini saya pilih di ukuran anak usia dini itu kan panjang, berat, banyak sedikit volume kan. Ya, Itu cuma ini aja dalam berangkat dari konteks kehidupan sehari-hari menggunakan benda-benda yang mudah ditemukan itu ayo buat aja tujuannya. itu boleh. Sesuai dengan ini saja, tidak perlu yang istilahnya banyak tapi kita tidak paham, tapi sedikit saja tapi kita paham. Jadi ada 4 kan, identifikasi, desain pembelajaran, kemudian ada pengalaman belajar dan asesmen pembelajaran. Hanya 4 itu saja, sederhana saja. Nah, tujuan pembelajarannya tapi boleh 1. Nah, dan pengalaman belajar ini kan kegiatan belajar atau langkah pembelajaran. Kalau dulu disebutnya awal, inti, penutup. Nah, terakhir penilaian tadi yang ada checklist, terus ada hasil karya dan anekdot boleh dimasukkan. Dan ada di bawah inti ada ikuti pemikiran murid. Ketika pelaksanaan tadi kan ada yang miskonsepsi. Nanti di inti kata Bu Widya kegiatan di tengah tadi kan yang membutuhkan bimbingan. Nah di sini posisinya setelah pemikiran murid, penutup, rayakan dan akhiri, itu letaknya di penutup. Refleksi, biasa kita dulu recalling sebelum pulang, menguatkan kembali pengetahuan yang sudah didapatkan anak. Ini yang sederhana, sesederhana mungkin dan kira-kira bisa kita kerjakan, kita terapkan. Kemudian terakhir asesmen, tekniknya observasi, instrumennya ada 2, checklist dan hasil karya. Ya, penilaiannya yang terukur ada sikap, pengetahuan dan keterampilan, itu kan wajib. Nah, baru di sini disempurnakan dengan tanda tangan kepala sekolah dan kita. Nah, ini contohnya. Contoh penilaian. Ini yang observasi, penilaiannya seperti ini. Kemudian ini yang checklistnya seperti ini. Ini kenapa nih? Kita ambil saja yang sederhana. Tidak usah yang sama dengan yang lah sudah senior-senior dan sudah ahli bidangnya. Ini checklistnya begini kan. IKTP tadi kan menyebutkan minimal 3 bentuk. Anak dapat mencipta. Tujuan ini sudah tercapai dalam kegiatan tersebut atau belum? Nah ini dituangkan di penilaian ini. Ini contoh hasil karyanya di foto. Kita ambil tidak semuanya. Kita ambil yang misalnya yang 1 contoh untuk yang sudah persentase yang mencapai tujuan dan ada yang belum. Di sini dinarasikan kenapa. Selesai.